Lagunya itu sangat bagus ya dan liriknya juga bagus. Suasana cerah membuat saya menangis lebih. Nah, banyak sekali dari netizen yang menduga bahwa dua cewek tersebut merupakan dua anggota girl group ketika NCT Dream yang pada awalnya dimasukkan ke dalam line up itu diminta untuk segera dihapuskan. Halo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan dibahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja you guys kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita Jaemin NCT, yang mana penggemar dari Jaemin yang berada di Indonesia itu sudah menyiapkan beragam proyek spektakuler untuk merayakan ulang tahun dari Jaemin. Para penggemar di Indonesia telah mempersiapkan beragam proyek spektakuler untuk merayakan ultahnya Jaemin NCT. Dikenal sebagai pribadinya yang baik dan ramah kepada siapapun, membuat Jaemin begitu banyak dicintai oleh fansnya saat ini. Serta banyaknya nilai-nilai kebaikan dan sikap positif yang telah dilakukan Jaemin dapat menginspirasi banyak orang, khususnya penggemar Jaemin yang berada di berbagai belahan dunia. Salah satunya Jaemin Nesia, satu dari banyaknya untuk fans Jaemin dari Indonesia. Untuk pertama kalinya pada tahun 2021, Jaemin Nesia menggelar beragam proyek amal sosial bertemakan Everlasting You yang memiliki makna indah yaitu keabadianmu. Proyek perayaan ultahnya Jaemin ini telah secara resmi diperkenalkan kepada publik loh guys pada tanggal 13 Maret 2021 melalui peluncuran video teaser proyek ulang tahun untuk Jaemin di akun Twitter resmi dari Jaemin Nesia hingga pada sesi pengenalan rangkaian kegiatan proyek amal sosial yang beragam. Nah, proyek ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai bentuk rasa syukur dalam merayakan hari ulang tahun Jaemin ke-22 umur Korea pada tanggal 13 Agustus mendatang. Adapun rangkaian proyek amal sosial yang akan digelar diantaranya melakukan donasi ke 34 panti asuhan di 34 provinsi yang berada di Indonesia, lalu ada Lions Ice Bank Jakarta atau LIVG, serta melakukan pengadopsian orang utan di Borneo Orang Utan Survival Foundation. Periode pengumpulan donasi dilakukan hingga pada tanggal 16 Juli 2021. Serta nantinya seluruh donasi yang telah terkumpul akan didonasikan atas nama Jaemin. Jaemin Nesia juga mendaftarkan diri sebagai donatur tetap atas nama Jaemin di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta dan akan menulis tentang Jaemin dalam 13 buku cerita anak inspiratif yang akan didonasikan ke Yayasan Kanker Anak Indonesia. Begitu banyak rangkaian kegiatan positif pada proyek ultahnya Jaemin kali ini. Hal tersebut membuktikan bahwa Jaemin sangat dicintai oleh para penggemar yang selalu setia mendukungnya di setiap waktu. Wah, deba banget ya apa yang dilakukan oleh Jaemin Nesia. Ini adalah salah satu kegiatan yang memang harus dilakukan gitu oleh kita semua. Gak cuma Jaemin Nesia doang, tapi seluruh K-popers juga harus melakukan tersebut. Karena yang namanya kegiatan amal ini kan juga dapat membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan. Dan aku doakan ya semoga proyeknya nanti berhasil dan proyek dari Jaemin Nesia ini juga dapat menginspirasi banyak orang supaya nanti kalau mau merayakan idolnya dapat melakukan dengan cara yang seperti ini. Ini lebih bermakna sih menurut aku dan juga memberikan kesan yang lebih dalam. Karena di sini kita tidak hanya merayakan ultahnya Jaemin saja, tapi di sini kita juga telah membantu tuh banyak orang di Indonesia. Nah, buat para non K-popers, buat para hatersnya K-pop ya, lihat nih, ini loh yang dilakukan oleh para K-popers. Jadi K-popers itu nggak selalu melulu tentang idolnya dan juga idolnya, tapi mereka juga punya hati yang tulus gitu ya, terutama dalam membantu sesama. Ini lihat nih, banyak sekali kegiatan amal yang dilakukan oleh para K-popers, tapi sayangnya ya, non K-popers atau haters itu selalu melihat dari segi yang negatif. Mereka itu selalu memandang kita sebagai K-popers itu adalah orang yang buruk. Pokoknya fighting ya buat Jaemin Nesia, semoga proyeknya nanti berhasil. Fighting for you guys. Dan guys, sekarang kita akan masuk untuk membahas bagaimana comeback dari BTS dengan lagu Inggris semua ini ya. Aku pas dengerin, aku nggak dengar bahasa Korea, aku dengernya bahasa Inggris semua. Yups, apalagi kalau bukan Dance to Permission. Permission to Dance. Kok bisa kembali gitu ya? Oke, kalau kita berbicara mengenai comeback dari BTS kali ini, sudah banyak banget hal yang terjadi, terutama dengan bagian lirik. Di sini banyak sekali dari netizen yang merasa bahwa liriknya itu kayak bener-bener dalam banget nih guys. Jadi setelah mendengarkan dan juga melihat bagaimana lirik lagu dari Permission to Dance, banyak dari netizen mengakui bahwa lagu BTS tersebut sangat bagus dari berbagai segi, terutama untuk liriknya yang membuat banyak netizen Korea merasa tersentuh. Dan komentar dari netizen Korea kayak gini, aku bacain ya one by one. Lagunya itu sangat bagus ya dan liriknya juga bagus. Suasana cerah membuat saya menangis lebih.
Lagunya bagus, suara RM sangat bagus, saya mengagumi dan juga menghormati BTS. Saya suka BTS yang mengekspresikan cerita yang ingin mereka ceritakan melalui lagu. Saya bukan penggemar BTS, tetapi saya meneteskan air mata saat nonton musik videonya. Saya suka lagu itu karena cerah dan juga penuh harapan. Ih, sumpah guys, aku merinding banget ya lihat komentar-komentar kayak gini. Wah, sumpah ya, aku juga merinding soalnya dengerin liriknya. Emang liriknya itu kayak benar-benar menyentuh banget. Banyak banget hal-hal yang bermakna banget dalam lagu kali ini, serius. Saya benar-benar bisa merasakan penyanyi seperti apa yang diinginkan BTS. BTS benar-benar tampaknya menjadi sumber pelipur lara dan harapan di dunia sekarang. Bener, apalagi yang Love Yourself itu banyak loh. Kayak membantu orang-orang yang sedang down-downnya banget itu bangkit kembali. Serius, BTS ini emang memiliki lagu-lagu yang menginspirasi, memotivasi, dan juga membuat orang tuh bangkit. Musik BTS sangat beragam. Saya menyukainya karena saya tahu persis pesan apa yang mereka coba kirim. Aku sangat menyukai lagunya. Nah, kalau kalian sendiri setelah mendengarkan lagu dari BTS yang Permission to Dance, bagaimana? Apakah kalian juga sama seperti netizen Korea yang banyak nangisnya nih? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan guys, nggak hanya tentang liriknya yang sangat menyentuh banget, tapi di sini banyak sekali dari netizen yang juga fokus dengan dua cewek yang hadir dalam musik video tersebut. Nah, banyak sekali dari netizen yang menduga bahwa dua cewek tersebut merupakan dua anggota girl group yang akan dikelola oleh Min Hee Jin. Kok bisa gitu ya? Kenapa banyak sekali dari netizen yang berpendapat seperti itu? Jadi, netizen itu yakin bahwa mereka adalah trainee yang diucapkan oleh Min Hee Jin, adalah salah satu trainee wanita yang muncul di video audisi Big Hit dan juga Short Music. Nah, gadis di klip ini dan gadis di sebelah kanan adalah orang yang sama loh guys. Nah, beberapa netizen pun berkomentar, keduanya ini sangat cantik dan manis. Mungkin karena filter videonya, aku merasa mereka seperti pemeran utama wanita di drama cinta Taiwan. Yang mereka terlihat sangat muda. Berapa ya umur mereka? Mereka sangat imut dan cantik. Mereka sangat cantik, mereka terlihat seperti anak-anak yang populer karena cantik di sekolah. Ketika aku menonton MV, aku terkejut karena mereka sangat cantik. Visual mereka benar-benar tipeku, mereka sangat polos dan cantik. Wow, masa depan K-pop sangat cerah. Gadis di tengah mirip Sulli deh. Mereka sangat polos dan cantik. Mereka sangat muda, cantik, dan polos. Aku menantikan girl group ini. Wadaw, wadaw, wadaw. Nah, kalau kalian sendiri setelah melihat bagaimana visual dari kedua cewek tadi, bagaimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan aku juga agak setuju ya sama pendapat yang menyebutkan bahwa yang satunya itu kayak mirip Sulli. Kalau dari sekilas itu kayak mirip sih, tapi nggak yang 100% mirip, nggak. Tapi dari segi vibe deh kayaknya mirip gitu. Karena kelihatan kayak polos-polos gimana gitu ya kan. Nah guys, seperti yang kalian tahu ya, bukan BTS namanya kalau mereka itu nggak bisa mendapatkan viewers yang banyak dalam waktu yang singkat. Khususnya untuk musik video yang Permission to Dance, BTS ini telah mendapatkan 10 juta tampilan dalam waktu yang kurang dari 1 jam. Wow, gila, 10 juta. Kurang dari sejam lagi, mantap banget nggak sih? Selain itu, lagu tersebut juga dengan cepat menduduki puncak tangga lagu real time dari platform utama Korea seperti Box dan Jennie. Selain itu, musik videonya juga sudah mendapatkan ribuan penayangan setiap menitnya dan bahkan 10 juta penayangan di YouTube dalam waktu yang sangat singkat. Secara khusus, tonggak tersebut dicapai dalam waktu sekitar 39 menit saja nih guys. Selain penayangan YouTube, video klip tersebut juga telah melampaui 2 juta like pada pukul 3 sore waktu Korea Selatan pada tanggal 9 Juni. Bahkan sebelum pemutaran perdana video musik Permission to Dance BTS, video tersebut sudah mengumpulkan lebih dari 1,25 juta like. Permission to Dance juga ditulis dan disusun bersama oleh penyanyi penulis lagu Inggris terkenal di dunia yaitu Ed Sheeran bersama dengan Johnny McTait, Steve Mac, dan juga Jenna Andrews. Ini adalah lagu yang cerah nih guys, yang menampilkan suara string dan piano. Lagu energik ini mengungkapkan bahwa kami tidak perlu izin untuk menari. Mengenai koreografi untuk Permission to Dance, BTS menggunakan beberapa gerakan bahasa isyarat, beberapa diantaranya berarti menyenangkan, menari, dan juga damai. Wah, sekali lagi congratulations atas BTS. Pencapaiannya benar-benar mantap banget ya. Gak hanya di chart music, di MP juga oke. Wah, apalagi sekarang mereka itu kan kayak bekerja sama dengan Ed Sheeran. Waduh, ya Allah, nggak heran sih lagunya itu benar-benar kece, badai banget. Ya, semoga dengan lagu ini BTS makin populer dan juga semoga dapat memenangkan penghargaan di Grammy. Dan Cinggu, untuk berita yang berikutnya ini mungkin berita yang agak kurang menyenangkan. Datanya dari Sun Artist, yang mana saat ini dinyatakan positif COVID-19. Etis telah menjalani tes COVID-19 setelah terpapar dengan anggota staf outsourcing yang menerima diagnosis positif. Dan pada tanggal 9 Juli, label mereka yaitu KQ Entertainment mengkonfirmasi bahwa Sun positif terkena virus COVID. Label tersebut menyatakan, kami ingin memberitahu Anda bahwa anggota Etis yaitu Sun diberitahu tentang konfirmasi tanpa gejala COVID-19 pada tanggal 9 sore. Pada tanggal 8, kami mengumpulkan semua anggota Etis dinyatakan negatif COVID-19. Label selanjutnya menyatakan anggota Yonho
telah menjalani tes lain dan setelah dikonfirmasi sebagai negatif, dia pergi untuk syuting Channel A Urban Fisherman 3. Hong Jung, Song Hwa, Yo Sang Woo-young, dan Jong Ho juga diberitahu bahwa hasil mereka adalah negatif. KQ Entertainment juga menyimpulkan bahwa ITZY akan menangguhkan jadwal mereka dengan menyatakan, mulai sekarang ITZY akan segera menangguhkan jadwal mereka dan semua anggota ITZY serta staf terkait akan secara aktif mengikuti instruksi dan prosedur dari otoritas karantina. Well, get well soon ya buat Sun 80s. Dan by the way, kemarin ulang tahunnya sisanya guys. Aku mau mengucapkan happy birthday buat Sun. Dan semoga di ulang tahunnya ini karyanya itu makin sukses. Dan juga grupnya yaitu itu semakin besar namanya. Dan karya-karyanya makin banyak dikenal oleh orang lain. Dan Sun juga semoga diberikan kesehatannya dalam waktu yang dekat. Dan semoga dia juga segera pulih. Dan kita juga mengharapkan semoga tidak ada hal yang buruk terjadi bersama dengan Sun. Dan juga untuk berita yang terakhir kali ini kita akan ngebahas tentang NCT Dream. Jadi baru-baru ini Kementerian dari Luar Negeri diminta untuk tidak menyertakan NCT Dream dalam barisan kampanye anti rasisme. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang menghadapi kecaman. Pada tanggal 31 Juli 2021 waktu Korea Selatan mendatang, konser khusus kampanye anti rasisme akan diadakan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan atau MOFA. Konser yang bertajuk Live Together adalah konser online sebagai bagian dari kampanye bersama Kementerian Luar Negeri dan UNESCO. Tujuannya tak lain adalah untuk menyatukan orang-orang melawan rasisme dan mempromosikan solidaritas dan pelukan bagi orang-orang. Sejalan dengan itu, Kementerian Luar Negeri mengumumkan jajaran artis konser anti rasisme mereka yang menampilkan wajah-wajah familiar dan populer, mulai dari Monsta X, ELLY, Dynamic Duo, Brave Girls, NCT Dream, Tiger JK, dan masih banyak lagi. Dengan berita tentang line-up artis untuk konser Live Together, Kementerian Luar Negeri saat ini menerima kritik karena masuknya NCT Dream dalam konser, terutama karena menyatakan anggota grup Jungkook, Longchun, dan juga Chonlo. Sebelumnya, Longchun dan juga Chonlo telah memberi selamat kepada Partai Komunis Tiongkok or PKT dalam perayaan ultah ke-100 mereka sejak didirikan pada tahun 1921. Sejumlah idol Tiongkok yang aktif di Korea Selatan dan industri K-pop juga telah memberikan ucapan selamat mereka di platform media sosial Tiongkok, Weibo. Dukungan terbuka Longchun dan juga Chonlo untuk Partai Komunis Cina tidak cocok dengan orang Korea yang secara konsisten menentang Partai Komunis Cina, terutama setelah Cina dituduh melakukan genosida dan kerja paksa terhadap minoritas Uighur sejak tahun 2014. Karena konser Live Together bertujuan untuk mempromosikan anti-rasisme, para netizen menyuarakan keprihatinan mereka mengapa Longchun dan Chonlo diundang untuk bergabung dalam kampanye, meskipun mereka mendukung Partai Komunis Tiongkok yang telah secara aktif menindas Uighur karena etnis dan ras latar belakang mereka. Selain itu, pengguna online juga mulai mengajukan keluhan resmi ke Kementerian Luar Negeri meminta NCT Dream dihapus dari jajaran kampanye anti-rasisme. Baik Kementerian Luar Negeri maupun label NCT Dream yaitu SM Entertainment belum mengomentari masalah tersebut. Sementara itu, Live Together telah menjadi kampanye Kementerian Luar Negeri dan UNESCO sejak awal tahun ini yang dirancang sebagai respon atas meningkatnya kejahatan rasisme dan kebencian terhadap orang Asia pasca COVID-19. Banyak tokoh masyarakat dan selebriti telah berpartisipasi dalam kampanye di medsos, mulai dari Chonny NCT, Yoon Ji-sung, Kim Jae-hwan, aktor An Song-ki, Kim Ye-soo, Kim So-yeon, dan masih banyak lagi. Well, cukup miris melihat hal ini. Sekali lagi, kalau untuk masalah politik dan sebagainya, aku no comment ya. Tapi intinya, kita sebagai penggemar juga pasti sangat sedih banget ketika NCT Dream yang pada awalnya dimasukkan ke dalam line up itu diminta untuk segera dihapuskan. Ya, nanti kita lihat aja bagaimana kedepannya, apakah NCT Dream akan tetap sebagai line up atau mereka akan dihapuskan. Tapi menurut aku secara pribadi, mereka itu akan ditetapkan sebagai line up karena emang sudah ada kerjasamanya juga sih. Dan menurut aku ya, kementerian itu juga bukan orang yang sembrono dalam memutuskan something, dan mereka juga pasti tidak akan menghapuskan line up dengan cepat. I think so. Nah, kalau kalian sendiri menghadapi topik yang satu ini seperti apa, langsung aja sharing di kolom komentar ya. Oke, Jinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. Annyeong, 감사합니다.